Selamat hari Minggu semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua. Ingat, walaupun kita tetap di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, berolahraga, jangan lupa juga minum vitamin agar semua kondisi kita bisa terjaga dengan baik. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Halo semuanya, apa kabar? Sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Ada suatu WA dari Ibu Yael yang saya ingat, dunia mengharapkan yang terbaik, tetapi Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang terbaik. Kita tetap selalu bersandar pada Tuhan dan ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama kita semua. Tetap sehat dan bahagia selalu bersama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Apa kabar? Tentu sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masa pandemi ini, marilah kita mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Untuk diketahui segala sesuatu ada waktunya. Percayalah, saat Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi, Dialah juga yang akan melepaskan kita dari penderitaan tersebut. Akuilah Dia dalam setiap lakumu. Percayalah kepada Sang Terang itu. Dari mana datang pertolongan? Hanya datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan menjaga kita semua dan memberkati. Shalom. Selama hari Minggu, umat yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama memasuki ibadah Minggu Paskah keempat, 3 Mei 2020. Kita bersama-sama beribadah di rumah masing-masing dan mengikuti ibadah online sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Saat ini pelayan firman Tuhan dalam ibadah kita akan dilayani Pendeta Yael Eka Hadiputri Lamorahan. Mari kita awali ibadah kita bersama-sama membaca Mazmur 23 secara berbalasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku
Di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Padang yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai Tuhan besertamu. Juga besertamu. Silakan duduk. Umat Tuhan, hari ini kita merayakan Paskah keempat. Saat ini kita diundang untuk mendengarkan dengan seksama suara Gembala Agung, yakni Tuhan Yesus Kristus. Ia datang membuka pintu dan menyambut kita dalam kemuliaannya. Kita bersama-sama menyanyikan kembali dari Kidung Jemaat 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Allah yang hidup
Umat Allah, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Allah untuk mengaku dosa kita. Kami datang dalam kemuliaan-Mu ya Allah, bersyukur atas anugerah agung-Mu yang telah membebaskan kami dari dosa. Engkau bahkan rela memikul beban yang demikian berat semata-mata karena dosa kami. Namun, apa balas kami? Kami sering memilih untuk hidup dalam kemelut hidup kami dan menuruti kehendak kami sendiri. Saat ini kami datang kepada Allah, mengakui dosa kami. Ampunilah kami dan ajarlah kami melakukan kehendak-Mu, sehingga kemuliaan Allah semakin dirasakan oleh banyak orang dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dalam anugerah karya keselamatan Allah, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 34 bait 1, 3, dan 4, Disalib Yesus di Kalvari. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Simaklah firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat 25 yang membawa kita pada sukacita bersama. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari jemaat terkasih, kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat 407 bait 1, 3, dan 4. Tuhan kau gembala kami. Iman pengorbananmu
Tuhan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami taati, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Mari siapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Tuhan Allah kami, sumber kuat kami, sumber kasih kami, dan sumber pengharapan kami. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, di dalam kerendahan hati kami memohon Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati dan pikiran kami, menolong kami untuk tidak hanya sekedar mampu mengerti apa yang akan kami baca dan pelajari bersama, tapi biarlah Roh-Mu itu mendorong kami untuk melakukan apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Tuhan, tolong kami dalam keterbatasan kami, juga hamba-Mu di dalam keterbatasannya, sehingga apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami, penolong kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka, kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Sang Gembala Agung, dari Yesus Kristus sendiri. Lewat bacaan kita hari ini diberikan judul oleh LAI, Gembala yang Baik. Kita mau lihat dulu karakteristik apa sih sebetulnya yang ada pada seorang gembala, dan karakteristik seperti apa yang juga harus ada di dalam domba-dombanya. Mari kita lihat sama-sama kembali Yohanes 10 ayat 1 sampai 10.
Ada beberapa karakteristik yang unik sekali yang harus dimiliki oleh seorang gembala. Yang pertama, bahwa kalau dikatakan di ayatnya yang pertama, dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Karakteristik pertama adalah seorang gembala itu nggak pernah lewat tembok. Dia pasti lewat pintu. Kenapa? Nanti kita cari tahu. Lalu kemudian yang kedua, penjaga itu pasti akan membukakan pintu bagi seorang gembala, tapi tidak akan membukakan pintu bagi yang lain, apalagi pencuri dan perampok. Makanya mereka lewat tembok. Lalu kemudian seorang gembala akan memanggil domba masing-masing menurut namanya. Saya nggak bisa bayangin tuh Bapak Ibu kalau domba tuh mirip semuanya gitu ya. Lalu dia bisa tahu satu namanya Andi, satu namanya Beni, satu namanya Intan, dan lain sebagainya. Maaf kalau ada yang sama namanya, nggak bermaksud. Lalu kemudian yang menarik juga menuntun semua keluar. Seorang gembala menuntun dulu semua dombanya keluar, tidak ada yang ditinggal sama sekali, dan ketika semuanya sudah keluar, dia berjalan di depan. Artinya apa? Dia menjadi teladan, dia juga membuka jalan, dia memberi arahan, juga membawa ke jalan yang tepat. Jalan yang memang akan dilalui bersama dengan domba-dombanya, ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Di bacaan yang lain kita akan menemukan karakteristik lain dari gembala, yaitu dia akan mencari yang hilang. Dia mau berkorban dan memberi diri. Nah, sekarang ketika kita sudah melihat karakteristik gembala, kita juga mau melihat karakteristik domba. Domba itu harus dan pasti mau mendengar dan ikut suara gembala. Pasti. Jadi kalau kita sebagai domba, kita nggak mau dengar suara gembala, jangan-jangan kita bukan domba. Jangan-jangan kita kambing atau serigala berbulu domba. Seekor domba pasti mau dengar dan mau ikut suara gembalanya. Dia mau dituntun oleh gembala, mau ikut kemanapun gembala pergi, dan lari kalau ada suara asing. Kalau ada suara asing dia lari. Begitu juga kalau ada suara yang menyesatkan, bukan didengerin. Kalau kita sebagai domba bukan didengerin atau makan dicari lebih lagi gitu. Tapi kita tahu bahwa itu salah, kita langsung cut saat itu juga. Itulah seekor domba. Nah, ini bisa terjadi karakteristik ini karena memang dibentuk dari 3 mata rantai perilaku yang saling terhubung satu sama lain. Kita bisa menemukan ada 3 mata rantai yang membentuk sebuah pola lingkaran. Jadi kalau misalnya ada 3 membentuk jadi melingkar seperti itu. Yang pertama adalah seorang gembala, dia baru bisa akan menjadi gembala yang tadi masuk melewati pintu dan tidak melewati tembok. Dia juga masuk dibukakan pintunya. Kenapa? Karena dia adalah orang yang terhormat dan dihormati. Seorang gembala kenapa bisa dihormati? Bukan hanya karena kepiawaiannya membawa domba-dombanya, tapi karena dia berlaku benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara soal gembala, Yesus sebagai gembala kita, seorang gembala di tengah umat, kita juga sebagai gembala dari umat yang lain, masing-masing adalah gembala bagi satu sama lain. Kita harus punya perilaku mencari kebenaran. Karena kalau kita tidak mencari kebenaran, maka kita tidak akan menjadi orang yang dihormati. Kita melihat para pemimpin kita, misalnya pemerintahan kita. Kita tahu kalau pemerintahan kita itu benar, pasti kita hormati. Tapi kalau dia asal-asal, dia nggak suka melakukan apa yang benar, dia cuma pintar bicara, dia cuma menebar janji, pasti kita sebagai rakyatnya bilang, wah ini mah nipu doang. Dan nggak akan mendapatkan hormat. Ujungnya malahan jadi meme, jadi stiker dan lain sebagainya. Stiker yang ya jatuhnya malahan membuat namanya semakin buruk begitu. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara soal Yesus sebagai gembala, dia adalah gembala yang terus belajar akan kebenaran dan terus juga menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupan. Menurut Bapaknya
Apa yang benar menurut bapaknya, dia lakukan. Tidak ada tipu daya untuk menghancurkan atau mencari keuntungan. Yang utama baginya hanyalah memberi pertumbuhan bagi para dombanya, agar para domba mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dan kebenaran tersebut membuat dirinya dihormati, dan tidak ada yang dapat menolak yang namanya kebenaran. Kebenaran itu pasti diterima, apalagi kalau itu kebenaran sejati, walau dunia memang menawarkan berbagai macam kebenaran. Nah, yang kedua, mata rantainya adalah dia peduli dan kenal. Orang yang peduli belum tentu mau kenal. Orang yang kenal doang juga belum tentu peduli. Maka sebagai seorang gembala, Yesus memiliki keduanya. Dia mau peduli dan mau kenal. Banyak mungkin dari aktivitas gerejawi di masa COVID ini kita peduli, tapi kita tidak punya waktu untuk berkenalan dengan orang-orang yang kita pedulikan. Apa yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan kepedulian kita. Tapi apakah betul itu yang sebetulnya sedang mereka butuhkan? Juga mungkin belum tentu. Tentu kalau misalnya sembako, semua orang pasti butuh saat ini. Apalagi ketika mereka kena PHK, mereka nggak bisa makan. Mereka bisa bersyukur, hanya dapat sepotong kentang pun mereka bersyukur. Tapi adakah kebutuhan lain? Kita bisa cari tahu lewat berkenalan, lewat berbicara, lewat membuka komunikasi, membuka sebuah relasi yang terus menerus. Karena katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Kalau kita mau sayang sama seseorang, kita betul-betul menunjukkan kepedulian yang sejati, maka kita akan membuka diri juga, memberi waktu untuk bertanya, untuk menggali. Dan ini penuh pengorbanan. Makanya rantai pola perilaku yang ketiga adalah seorang gembala pasti mau berkorban. Di dalam kebenaran itu, dia menjadi gembala yang peduli dan mau kenal. Lalu dia juga mau berkorban bagi yang lain. Nah, apa dampaknya buat para domba? Ketika kita tahu bahwa gembala kita adalah gembala yang luar biasa, gembala yang selalu mencari kebenaran, selalu hidup dalam kebenaran dan menunjukkan kebenaran, gembala yang mau peduli dan terus mau kenal domba-dombanya, dan juga gembala yang mau berkorban buat domba-dombanya. Sekarang apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, respon kita sebagai domba? Ketika gembala kita mencari kebenaran, tentu domba juga harus mau belajar mencari kebenaran. Tadi bahwa karakteristik domba adalah dia mau dengar dan ikut suara gembala. Saya ingat sekali di beberapa tahun yang lalu ketika saya masih remaja, ada gelang yang dijual di toko buku Kristen. Gelang itu tulisannya cuma ada 4 huruf, WWJD. WWJD singkatan dari What Would Jesus Do? Di masa COVID ini, yang Tuhan juga mau untuk kita lakukan adalah selalu bertanya, apa yang Yesus lakukan kalau Yesus menghadapi masa-masa seperti ini? Apa yang Yesus akan lakukan pada dirinya, pada sesamanya, kalau Yesus menghadapi kondisi-kondisi seperti yang sedang kita alami saat ini? What would Jesus do? Apa yang Tuhan mau kita lakukan buat tubuh kita? Apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk pikiran kita? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan bagi spiritual juga jiwa kita? Itu kita cari. Supaya di tengah pandemi yang memang menyesakkan dan memberi begitu banyak tekanan, kita tetap terpelihara. Karena kita cari tahu apa input atau apa tips atau apa keinginan gembala supaya kita tetap baik adanya. Kita mencari apa yang dia inginkan. Kita cari tahu apa yang Tuhan, menurut Tuhan baik bagi kita. Dan itu penting untuk dilakukan. Karena di sekeliling kita sekarang susah banget untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Kita perlu selalu cek dan recheck. Benar nggak Tuhan mau kita begini? Benar nggak Tuhan mau kita begini? Itu tugas kita sebagai dombanya. Tetap mencari juga kebenaran. Yang kedua, karena kebenaran membuat gembala peduli sekaligus kenal, maka di masa seperti sekarang ini, domba juga perlu untuk belajar memperhatikan domba yang lain. Kalau di zaman belum COVID, biasanya yang namanya pelawatan dilakukan dari rumah ke rumah.
Hanya di generasi milenial, Komisi Pemuda dan Komisi Remaja, seringkali pelawatan dilakukan lewat WA, lewat Line atau media sosial lainnya. Tapi sekarang bisa dibilang hampir seluruh orang gitu ya di tengah gereja, seluruh komisi mencoba untuk menggapai jemaat dengan menggunakan media-media sosial, termasuk WhatsApp, termasuk Zoom, termasuk Google Meet dan lain sebagainya, banyak sekali. Tapi itu adalah cara bagaimana kita saling menjaga satu sama lain, kita saling memelihara satu sama lain, dan itu adalah bentuk dari keinginan kita untuk kenal, keinginan kita untuk peduli dengan bertanya. Dengan kita bertanya, kita mendapatkan masukan. Mungkin dari kita bertanya, kita juga mendapatkan cerita yang membuat kita bisa lebih bersyukur menjalani kehidupan. Kadang-kadang kita malas bertanya karena kita pikir, saya juga bebannya udah banyak. Persoalan saya juga sudah banyak. Pergumulan saya sudah menumpuk. Saya ngedengerin cerita orang lagi, capek. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika kita mendengar kisah orang lain, kita dikuatkan, kita diberikan sukacita yang melampaui akal pikiran. Selama kita lakukan itu di dalam kerangka kasih Tuhan. Gunakanlah WhatsApp, gunakanlah telepon rumah, SMS, apapun itu untuk bisa saling menjaga, untuk saling peduli. Karena itu yang Tuhan mau, khususnya di masa-masa berat seperti ini, ketika domba tercerai-berai dan sulit untuk dikumpulkan bersama. Dan yang ketiga, karena gembala juga siap berkorban, maka domba juga harus siap berkorban. Tidak mudah, betul tidak mudah. Ada kalanya kita harus memberi waktu lebih banyak untuk melihat handphone kita saat ini. Bukan berarti itu menjadi alasan untuk tidak berelasi dengan sesama anggota keluarga lain. Tapi ketika tadi kita mencoba untuk peduli terhadap yang lain, karena kita sekarang menggunakan handphone, menggunakan aplikasi, kita juga akhirnya lebih banyak bertatap muka dengan handphone kita. Entah itu lewat WhatsApp, entah itu kita menelepon, entah itu kita rapat. Adakah pengorbanannya? Ada pengorbanannya. Buat banyak orang, pengorbanannya salah satunya selain waktu, konsentrasi. Gak mudah loh Bapak Ibu untuk mendengar dan memahami dan berempati sama orang yang lagi cerita tanpa melihat wajahnya. Kemarin ada seorang jemaat, suaminya sempat mau diisolasi. Takutnya COVID, tapi ternyata dia DB. Tapi istrinya sempat kehilangan adiknya yang karena COVID seminggu sebelumnya. Dia menangis, Bu Yael, saya trauma sama rumah sakit. Saya takut kalau Bapak masuk rumah sakit nanti malah Bapak ikut pergi. Karena di rumah sakit banyak sekali bakteri. Akhirnya saya memutuskan, saya paksa dokter, pokoknya saya mau suami saya diisolasi di rumah. Dia menangis. Saya sulit untuk membayangkan bagaimana mimiknya, walaupun tentu bisa membayangkan dengan mendengar. Tapi untuk bisa berkonsentrasi dan betul-betul berempati, kalau kita berdua lagi duduk depan-depanan, kita akan penuh, full konsentrasinya. Tapi ketika saya menerima telepon itu, saya lagi nyuapin anak saya. Jadi yang satu pegang handphone, yang satu begini, oh Tuhan tolong supaya saya tetap bisa memahami kondisi beliau. Sehingga apa yang disampaikan kemudian kata-katanya juga tepat dengan kebutuhan. Enggak yang, maaf Bu, tadi ngomong apa kan, enggak bisa ya begitu Bapak Ibu, itu sulit sekali. Tapi itulah sebuah pengorbanannya. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Ketika menelpon atau berhubungan, berelasi dengan sesama anggota jemaat. Ketika dia menangis lewat telepon, berbeda dengan saat-saat yang normal. Kita bisa memegang tangannya, kita bisa merangkul, kita bisa memberikan bentuk empati kita juga. Dan dia bisa seringkali tertolong karena apa yang dia lihat. Tapi sekarang dia mungkin hanya bisa mendengar suara kita yang iya bu, sabar. Tapi disitulah kita melatih diri. Melatih seberapa besar kita mau memberi hati kita untuk betul-betul mendengar sesama kita.
Bapak Ibu, kenapa tema ini ada di waktu yang seberat ini? Karena Tuhan sedang mau setiap kita menjadi gembala-gembala bagi yang lain. Tuhan mau kita memelihara sesama domba. Tuhan mau kita bekerja sama untuk membangun sebuah persekutuan yang terus bertumbuh, bahkan dalam masa yang seakan-akan tidak bisa bertumbuh, masa yang menghimpit, masa yang mencekik. Tapi Tuhan mau kita bisa bertumbuh di masa ini. Dan kita gak pernah bisa bertumbuh sendirian, kita butuh orang lain. Maka tema ini menjadi ada bagi kita dan berbunyi bagi kita saat ini. Mari sama-sama kita jadikan diri kita sebagai gembala bagi satu dengan yang lain. Belajar akan kebenaran, cari tahu Tuhan mau apa, dan belajarlah, mintalah untuk kita lebih peka. Ada kalanya Tuhan minta kita untuk menelepon seseorang. Kok hari ini nama Ibu A ada terus dia di pikiran dan hati saya, kenapa ya? Jangan tunda, jangan-jangan itu cara Tuhan untuk menolong Ibu A melalui saudara. Bapak Ibu, ketika kita mulai semakin peka terhadap suara Tuhan, kita akan menjadi tangan dan kaki Tuhan. Kita akan menjadi lidah dan telinga Tuhan bagi mereka yang mendatangkan damai sejahtera. Jadilah gembala bagi satu sama lain. Belajar akan kebenaran. Pedulilah dan kenalilah sekeliling kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, orang-orang yang bersama dengan kita di dalam rumah maupun di luar rumah. Dan bersiaplah untuk berkorban. Tapi kembali, berkorban bukan juga berkorban sekorban-korbannya, sehingga kita lebih mentingin yang di luar ketimbang yang di dalam. Selalu kembali ke yang pertama, sehingga akhirnya 3 rantai itu menjadi rantai yang tidak bisa terputus. Ketika kita berkorban, berkorbanlah seperti yang Tuhan mau, bukan yang menurut kita tepat. Kiranya Tuhan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika Engkau sebagai gembala tidak pernah berhenti memelihara kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk tuntunan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu setia, sehingga kami, domba-domba-Mu, tetap terpelihara dalam kondisi-kondisi yang tidak ideal sekalipun. Hari ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja-Mu di seluruh tempat, di Jakarta, di kota-kota lain, bahkan di bagian-bagian dunia yang lain. Biarlah gereja-Mu, domba-domba-Mu terus bersehati, mencari Engkau, mencari isi hati dan pikiran-Mu, sehingga kami tetap bisa menjadi teladan di tengah dunia. Kami bisa ada juga untuk mengembalakan satu sama lain, menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada sesama kami, kepada orang-orang juga yang bahkan mungkin belum mengenal Engkau. Kami berdoa biarlah setiap gereja-Mu
memiliki hati yang terus terpaut kepada Engkau sebagai gembala kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, untuk presiden kami, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kiranya Kau berikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap mereka, sehingga mereka terus dapat mengambil keputusan secara efektif dan efisien di dalam masa PSBB ini. Dan mereka juga dapat menindak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang melalaikan aturan dan mencoba untuk memperkeruh situasi. Kami berdoa bagi presiden kami, berikan dia Tuhan hikmat-Mu dan kasih-Mu. Karena beban yang ia tanggung sebagai kepala negara bukanlah beban yang ringan. Tapi kami percaya melalui presiden kami Tuhan bisa berkarya di tengah bangsa ini. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu di tengah persekutuan kami GKI Muara Karang yang berada di dalam pergumulan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam mencari pasangan, berbagai macam pergumulan yang harus dihadapi, ditambah juga pergumulan-pergumulan karena PSBB. Kiranya Tuhan yang menyertai mereka, memberikan kekuatan kepada mereka dan sukacita, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan, mereka tidak kehilangan tuntunan. Dan biarlah kami juga sebagai domba-domba-Mu bisa saling menolong, menjadi teman dan sahabat, menjadi saudara di dalam masa-masa susah ini. Sehingga jemaat-Mu, umat-Mu terus terpelihara lewat keberadaan setiap kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, begitu banyak harapan yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tapi kami naikkan seluruh harapan itu ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 415, baitnya yang pertama sampai ketiga. Gembala baik bersuling dan merdu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi ibadah kita akan berakhir. Tapi ibadah yang sesungguhnya justru dimulai. Mari kita bersama-sama menjadi gembala bagi satu dengan yang lain. Karena bagaimanapun Tuhan memanggil kita
untuk saling merawat, bukan hanya untuk kita dirawat. Tapi kita tidak bisa melakukan semua itu tanpa pertolongan dari Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepadanya. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank